refer, saudara baca perumpamaan tentang domba yang hilang, Lukas 15. Karena di kalimat-kalimat tersebut tiba-tiba Yesus menyelipkan satu orang bertobat, surga pesta pora. Jadi ternyata ini Yesus lagi bicara soal pertobatan. Dan kita semua tahu perumpamaan ini. Saya udah baca juga udah ribuan kali mungkin. Tapi waktu beberapa minggu lalu saya baca perumpamaan tentang domba yang hilang, saya merinding sendiri, saudara. Coba kita breakdown sama-sama ya. Dombanya ada 100 kan ya? Betul ya? Alkitab kita sama ya? Yang hilang berapa, saudara? Terus sama gembalanya ditinggalin yang 99. Dicari sampai ketemu. Dan waktu ketemu, ini domba gak dimarahin. Kamu nyusahin, kamu gak digitu-gituin. Alkitab jelas mencatat, dia langsung gendong domba ini dalam keadaan bersuka cita gembalanya. Dia kembali ke peternakannya, dia adain pesta. Dan dia undang tetangga-tetangganya untuk turut bersuka cita sama dia. Nah, waktu saya baca ini sekali lagi, ternyata pertobatan terjadi karena usaha sang gembala, bukan usahanya domba. Gembalanya yang ninggalin 99, gembalanya yang mencari, gembalanya yang menemukan, gembalanya yang menggendong, gembalanya yang bersuka cita, gembalanya yang bikin pesta. Waktu saya baca, ini usaha dombanya di mana? Nah, ingat baik-baik saudara, pertobatan ternyata bisa terjadi kalau sang domba mengizinkan, bahasa Inggrisnya consent, mengizinkan sang gembala berkuasa atas dirinya. Nah, seringkali kita berpikir pertobatan itu usaha kita. Tidak, pertobatan itu bisa terjadi karena yang duluan mulai gembalanya. Dia yang mencari kita, dia yang menemukan kita, dia yang menggendong kita, dia yang bersuka cita, dan dia yang bikin pesta. So, saya mau yakinkan saudara-saudara semua di CK7, semua yang saudara achieve tahun 2023, itu semua karena kebaikannya Tuhan Yesus, bukan karena kebaikan saudara. Izinkan dia berkuasa atas kita. Karena kalau gembalanya, sini saya gendong, dombanya bilang, nggak mau digendong, nggak terjadi apa-apa. Sini saya bawa pulang, nggak mau dibawa pulang. Sini saya pestain, nggak mau dipestain. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ini adalah pikiran Kristus. Pikiran kita harus mengarah ke sana. Harus dirubah ke direction yang sana. Pikiran Kristus. Nah, Rasul Paulus di gereja Korintus, setelah dia mencatat trilogi pelayanan. Kalau saudara baca 2 Korintus 3, Rasul Paulus mencatat tentang pelayanan pembenaran. 2 Korintus 5, pelayanan pendamaian. 2 Korintus 8 dan 9, pelayanan kasih, trilogi pelayanan. Nah, setelah dia catat trilogi pelayanan, dia sampai kepada sikapnya dia, 2 Korintus 10. Dia ingin mengajak gereja Korintus untuk berubah pikiran mereka ke arah pikiran Kristus. Nah, dia kasih banyak tips. Ya, kita nggak punya banyak waktu, kita cuma bisa membahas ayat 3 dan ayat yang keempat saja. Ya, ini tips yang luar biasa. Coba lihat sekali lagi. Memang kami masih hidup di dunia. Stop dulu sampai di situ ya. Stop. Saya mau tanya dulu, saudara semua masih percaya kalau kita masih hidup di dunia? Percaya ya? Saya suka ketemu banyak orang Kristen, saking rohnya kakinya lupa mendarat. Di CK7 nggak ada kayaknya. Kita boleh ngeroh karena manusia roh kita dipimpin sama Tuhan. Boleh ngeroh. Tapi percayalah kita masih hidup di dunia. Kita pulang ke rumah, nyalain TV, drakor akan muncul di situ. Karena kita masih hidup di dunia. Ya, sengeroh apapun kita masuk ke mobil, pasang radio, lagunya The Beatles akan muncul. Karena kita masih hidup di dunia. Setuju? Lanjut. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Melakukan firman Tuhan adalah senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Sekuat apapun. Bisa diruntuhkan sama mendengar dan melakukan firman Tuhan. Masih roaming kayaknya CK7. Saudara sadar nggak? Banyak banget orang Kristen hari ini berpikir lawatan Tuhan itu tergantung pembicaranya siapa. Saya mau ajak saudara-saudara, jangan suka mengidolakan pembicara. Idolakan Tuhan Yesus saja. Jangan pernah mengidolakan, sampai kita punya pikiran seperti itu. Lawatan Tuhan terjadi, tergantung pembicaranya siapa. No. Ada buktinya di Alkitab. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Yesus loh pembicaranya. Karena apa? Penduduk Nazaret dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan, ini anaknya Ucup Mama Maria kan? Udah gede aja, ini anak tetangga kita nih, udah gede, gondrong, kok khotbah-khotbahin kita? Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Tapi kalau saudara pernah baca di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota, tidak naik pesawat, nggak pakai supir, tidak dianterin sama siapa-siapa. Dia datang di kota tersebut, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Namanya Yunus. Dan khotbahnya melanggar ilmu homiletika, ilmu khotbah. Khotbahnya biasa aja, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk Niniwe hari itu mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ini bukti kan, lawatan Tuhan gak ada urusan sama pembicara. Lawatan Tuhan terjadi kalau kita memutuskan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ulangan 28 jelas catat buat kita semua. Berkat Tuhan akan sampai kepada kehidupan saudara kalau kita punya kebiasaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus menambahkan di Lukas pasal yang ke-6, orang yang rumahnya kokoh berdiri, waktu ada banjir, ada angin ribut, adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas dasar mendengar dan melakukan firman Tuhan.